adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun sekarang secara online ya. Kakak harap semuanya jangan ada mengganggu saudaranya. Dan untuk lagu pembukaan kita akan dipimpin oleh Kakak Hilda. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes. Nah adik-adik, baiklah kita tenang. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak Hilda harap adik-adik semua duduk manis, duduk tenang. Kita akan mulai ibadah kita. Nah adik-adik, sama-sama kita puji Tuhan dari nyanyian Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Sama-sama kita menyanyi ya adik-adik. Sekolah minggu yang baik, kita menyanyi sekali lagi. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama dengar firman-Nya. Kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan bersama kita dan menyertai kita. Salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dia senang kita ada di sini. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita puji Tuhan dari nyanyian Firman Tuhan ku dengar. Sama-sama kita menyanyi ya adik-adik. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami hendak membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, pun juga kakak pengasuh yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa? Iya, tentang kebun anggur Nabot. Lalu, siapakah yang sangat menginginkan kebun anggur Nabot itu? Raja Ahab. Jadi, Raja Ahab sangat menginginkan kebun anggur milik Nabot. Dia ingin membelinya adik-adik, tetapi Nabot pun tidak ingin menjualnya. Jadi raja menjadi sangat marah. Istri Raja Ahab yang bernama Isabel, dia merencanakan hal yang jahat terhadap Nabot. Akhirnya Nabot meninggal adik-adik. Nah, karena kejahatan itu, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab dan istrinya. Nah, adik-adik, hari ini kita masih akan mendengarkan kisah tentang Nabi Elia. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel, dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu. Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu.
Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Nah, adik-adik, cerita yang kita dengar tadi berjudul Elia naik ke sorga. Cerita tadi mengisahkan tentang 2 tokoh yang bernama Elia dan Elisa. Elisa ini adalah pengikut Nabi Elia. Dia melayani Nabi Elia dengan sangat setia. Dia mengikut kemana saja Nabi Elia pergi. Nah, suatu hari adik-adik, karena Nabi Elia sangat dekat dengan Tuhan, akhirnya Tuhan mengangkat Nabi Elia naik ke sorga. Sebelum Nabi Elia terangkat ke sorga, dia bertanya kepada Elisa apa yang Elisa inginkan. Lalu Elisa mengatakan bahwa dia ingin menjadi seperti Nabi Elia. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah tentang ketaatan. Kita harus bisa mengikuti teladan Nabi Elia yang taat kepada Tuhan. Contohnya adik-adik, kalau kita taat kepada Tuhan adalah kita taat juga kepada orang tua, kita taat kepada guru di sekolah, kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan bisa menjadi anak yang baik dimanapun kita berada. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 216, Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur.
Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya pagi ini untuk kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, sama-sama kita menyanyi kling klong. Hafal semua ya. 1, 2, 3. Kling klong, ini jari kelingking. Manis, ini jari manis. Tengah, ini jari tengah. Tut, jari telunjuk. Bibu, ini ibu jari. Semuanya jari-jariku. Oh senangnya, hatiku senangnya. Jari-jariku lipat dan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sudah boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati kami dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati kami dalam pendidikan. Kiranya kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan. Kami boleh meraih cita-cita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati pertumbuhan kami dari hari ke hari. Kami boleh bertumbuh semakin dekat akan pengenalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita untuk pagi ini. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh berangsur-angsur pulih karena kasih dan penyertaan dari Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati sehingga panjang umur, sehat selalu berasal daripada Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang di rumah juga Tuhan bersama-sama dengan kami. Pun berikan kekuatan kesehatan sehingga mereka boleh bersuka cita dan boleh merawat kami. Bapa dalam surga, terima kasih juga Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang seminggu lamanya. Biarlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan pergumulan kami Tuhan tentang mewabahnya virus corona. Kiranya Tuhan memberkati. Ini boleh berlalu dari kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh melaksanakan kembali aktivitas kami. Ini doa, ini harapan kami Tuhan, dan ajarlah kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.